pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya saya berharap Anda semuanya keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan lebih banyak menghabiskan aktivitas dan waktu bersama keluarga di rumah. Mengingat perkembangan virus corona yang semakin merebak saat ini, dan tema kita hari ini saudara seputar mekanisme proses belajar mengajar dalam menghadapi wabah virus corona. Dan sudah hadir di studio saat ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, ada Bapak Arifin Hidayat. Selamat datang, Bapak. Selamat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Berikut juga dari Ikatan Guru Indonesia, ada kakanda saya Syaiful Mahsan. Sehat, nggak batuk? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan itu semua terpelihara ya. Baik, tema kita Pak Kades, langsung saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Peduli yang saya hormati dimanapun berada. Alhamdulillah, tentu kita sangat mengapresiasi pihak TV Peduli telah mengundang kami untuk kegiatan talkshow ini, karena banyak sebenarnya informasi yang kita bisa berikan ke masyarakat tentang sikap Dinas Pendidikan terhadap isu penyebaran virus corona ini. Kemarin tanggal 16 dilakukan kegiatan kopi morning pemerintah daerah Kota Parepare. Itu menjadi topik bahasan, dan setelah melalui pertimbangan Bapak Pimpinan dalam hal ini Wali Kota mengambil kebijakan untuk melakukan belajar rumahkan anak-anak, jadi bukan libur. Ini yang perlu digarisbawahi, maka masyarakat perlu memahami, terutama orang tua siswa, bahwa beda pengertian libur dengan belajar rumah. Ini 14 hari ke depan mulai hari ini. Kenapa 14 hari masa inkubasi itu menjadi standar untuk mencegah penularannya. Kita tahu bahwa sekolah adalah rentang sekali terhadap penyebaran virus ini. Saya mungkin tidak masuk ke dalam teknis penyebaran, karena itu secara teknis adalah gawe atau tupoksinya Dinas Kesehatan. Jadi mungkin saya harapkan juga dicarikan waktu untuk informasi ke masyarakat, karena ini perlu. Kenapa perlu? Bahwa kejadian ini sebenarnya secara nasional memang sangat urgen untuk Bukan disikapi. Ya, untuk kita hanya urgen. Tapi selalu pesan pimpinan baik dari tingkat presiden sampai Pak Wali, bagaimana masyarakat tidak panik, tidak resah, sehingga tetap rasional mengingkapi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab pimpinan adalah mengambil kebijakan untuk meliburkan. Untuk Dinas Pendidikan kan membawai SD, TK, SD, SMP. Nah, kemarin kan kita undang juga kantor Kementerian Agama terkait dengan sekolah madrasah, dan responnya sangat positif. Terus SMA pun juga dengan SMK. Tentu hal ini kita anggap bahwa inilah bentuk sinergitas kerja komprehensif. Nah, kembali kepada tindakan bahwa anak-anak di belajar rumahkan ini, tentu kami langkah antisipasi. Pertama, bahwa kewajiban sekolah secara manajerial menugaskan guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, baik menggunakan IT maupun secara manual. Sebenarnya kita dorong semua sekolah melakukan aktivitas pembelajaran di rumah dengan menggunakan IT. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu, baik dari sisi sarana prasarana, jadi satuan pendidikan itu sendiri maupun masyarakat, yang tentu tingkat kemampuan kemandiriannya tidak sama. Namun demikian kami coba dorong bagaimana modelnya. Nah, ini dilakukan, dan setiap 3 hari saya sudah buat tadi format model pelaporan. Per 3 hari guru harus melapor ke sekolah. Setelah itu sekolah merekap laporan aktivitas. Seperti si anak ini berada di rumahnya sudah sampai jam sekian mengerjakan soal-soal seperti ini, ada aktivitas. Karena kita melarang siswa setelah di belajar rumah kan dia ambil gaya model libur. Jadi iya, tidak ke sekolah tapi rekreasi. Ke mall apa dan sebagainya. Janganlah ke mall, janganlah, itu kan agak jauh ya. Ada kegiatan aktivitas sore hari saja berkumpul dengan teman-temannya, itu kita coba untuk bagaimana mereka lebih baik dia tinggal di rumah melakukan aktivitas positif, membaca atau bermain yang tidak menimbulkan risiko terinfeksi. Kemudian guru pun juga dengan staf tetap
bukan libur. Jadi kami sudah dibuat edaran melarang keras kepala sekolah meninggalkan kota Parepare. Kedua, guru dan staf juga begitu melarang. Kenapa? Ini bukan, sekali lagi ini bukan libur. Mereka harus memantau, kalau perlu memantau terus memantau terus siswanya yang belajar rumah itu. Nah, kedua, kita juga melakukan, kemarin kami laporkan ke pimpinan mungkin untuk bekerja sama dengan pihak kelurahan. Ini saya sudah tadi hubungi ke lebih tegas agar semua kepala sekolah yang berada satu kelurahan diberikan data kontak person kepala sekolah kelurahan itu untuk membangun komunikasi. Tentu harapan kami ini sebenarnya masyarakat juga merespon dengan positif. Pengertian merespon positif, mereka menerima program pembelajaran di rumah sehingga mendukung anak-anak dalam konteks di rumah belajarkan ini untuk mencegah aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mereka terinfeksi penyakit ini. Nah, inilah yang memang perlu kami lakukan sehingga 14 hari ke depan kita berharap, dan tentu apa yang dilakukan Dinas Pendidikan diharapkan dalam konteks lain tentu pemerintah juga akan memikirkan bagaimana tempat-tempat umum, karena ini kami khawatir juga, hal yang mengkhawatirkan juga, misalnya siswa kami punya saudara yang keluar pergi minum kopi dan sebagainya lalu pulang juga, kan itu lain-lain persoalan, tapi itu juga harus dari maka inilah yang kerja-kerja komprehensif ini, terintegritas ini yang selalu dibangun oleh pimpinan agar kita semua bersatu padu melawan virus corona ini. Baik, mohon izin Pak Kadis dan juga Kanda Syaiful, itu bagaimana kemudian pertanyaan yang muncul pada orang tua gitu kan, karena sebenarnya untuk sebagian anak-anak malah mengapresiasi wah libur gitu kan, maksudnya sebenarnya dirumahkan konsepnya. Tapi pertanyaan masyarakat, Pak Kadis, ini bagaimana yang sudah terjadwal UNBK misalnya, bahkan yang sudah dijadwalkan pekan ini sudah pesantren misalnya, bagaimana bentuk kebijakan pemerintah tentang yang sifatnya sudah diwacanakan beberapa waktu yang lalu, kemudian dengan adanya ini bagaimana? Iya. Jadi saya juga menghimbau kepada orang tua siswa. Pertama, tidak usah resah terkait program anak-anak pembelajarannya, bahwa ketinggalan pelajaran lah, itu urusan kami dengan pemerintah. Yang kedua, program-program seperti ujian nasional juga jangan diresahkan. Bahkan seandainya berlangsung hari ini UNBK, kita bisa ambil kebijakan untuk hentikan. Kenapa? Program meliburkan dalam konteks tanda kutip yang sering diungkap dalam membelajar rumahkan siswa ini adalah program Kemendikbud. Jadi tentu dia sudah punya kementerian sudah punya planning, perencanaan ketika kasus ini terlihat bahwa kalau toh ada daerah yang gara atau akibat dari penyebaran virus corona ini sehingga terganggu jadwal-jadwal yang menjadi event nasional seperti ujian nasional, itu tidak ada masalah. Pasti akan dibuatkan program susulan atau apa. Apalagi ujian nasional seperti sekarang sudah ditiadakan. Bahkan SMP kan terakhir ini hari tahun. Jadi saya pikir tidak perlu terbebani. Itu menjadi tanggung jawab kami. Yang menjadi tanggung jawab pihak orang tua itu tadi, mohon jangan sampai disalahkan libur ini. Jangan sampai libur, tapi padahal belajar di rumah akhirnya hampir sepenuh hari siangnya itu aktivitasnya di luar rumah, itu kan yang jadi. Bahkan kemarin ada wacana ketika kami bertemu dengan pimpinan dan stakeholder lain, termasuk kemungkinan Satpol PP akan melakukan sebuah operasi kasih sayang ketika didapat anak-anak yang berkerumun. Dan termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa tempat-tempat permainan anak itu kita usulkan untuk dihentikan sementara. Ini kami usulkan seperti misalnya tempat PlayStation, tempat anak-anak main game anak-anak itu sebenarnya perlu, karena indikasi penularan itu yang kami dapatkan informasi bahwa dari benda yang disentuh yang suspek itu atau yang positif itu bisa menularkan setelah kita sentuh, dan setelah ada perlakuan seperti memegang mata, menggosok mata atau memegang mulut dan hidung. Ini kan satu benda. Jadi saya pikir tidak perlu resah terhadap program itu. Akibat virus ini ada penunda-penunda, tidak ada masalah sebenarnya.
Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan Yeah. sebenarnya, karena berdasarkan petunjuk Pak Kadis juga Kementerian juga sudah mempertimbangkan Yeah. apa dari kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan, bagaimana kemudian selanjutnya. Baik, ini saya ke Kanda Saiful Mas selaku Ikatan Guru Indonesia. Tapi sebenarnya ini kalau kita melihat konteks belajar mengajar, ini kan sudah masuk inklusi daripada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sebenarnya. Bagaimana kemudian bentuk sosialisasi atau mungkin pemberitaan kepada guru-guru itu sendiri, karena agak seperti meskipun tadi dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa pembelajaran online tidak semua dalam tanda kutip di Parepare aja ya, notabene kota Parepare tidak semua bisa berlakukan. Bagaimana kemudian teman-teman guru menyikapi ini, tetap mengontrol anak-anak, kalau mungkin wali kelas fine gitu kan, tapi kalau guru bidang studi yang notabene tidak keep in touch langsung dengan anak, seperti apa? Iya, makasih Ibu Ika. Saya ucapkan terima kasih bisa diundang untuk talk show pada siang hari ini. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, kami beberapa hari sebelumnya juga dari Ikatan Guru Indonesia telah melaksanakan mengadakan pertemuan untuk menyikapi ini. Dan kemarin kami mengeluarkan press release untuk menyampaikan kepada semua guru-guru di Kota Parepare, yaitu pertama, jangan panik, ya. Dan sampaikan ke siswa supaya tidak panik, karena ini hanyalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID, ya, 19 sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dengan 14 hari masa inkubasi itu, maka lewat dari itu sudah bisa dinyatakan negatif bagi yang tidak dan positif, ya, bagi yang memang terserang virus tersebut. Ya. Yaitu kemudian yang kedua, lakukan edukasi. Jadi yang paling baik untuk melakukan edukasi kepada siswa memang adalah guru, ya. Karena beda kalau iklan yang didengarkan atau lewat medsos dengan guru yang menyampaikan kepada siswa, ya. Karena kalau guru yang menyampaikan kepada siswa itu dengan rasa kasih sayang, ya, ada hubungan hubungan emosional, ya, antara guru dengan siswa, ya, seperti mulai dari cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan atau menghindari kontak dengan person to person, ya. Kemudian selanjutnya jangan panik, ya, ya, dan tetap lakukan aktivitas seperti biasa, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kami sampaikan pada guru-guru bahwa 14 hari ini bukan libur. Jadi penegasan seperti dikatakan oleh Pak Kadis tadi, ya, bukan libur, tetapi 14 hari ini digunakan untuk belajar di rumah, ya. Sehingga 14 hari ini adalah jam efektif, hari efektif untuk sekolah, ya, itu yang harus dipahami oleh guru, sehingga kewajiban-kewajiban guru yang harus mengajar dan melaporkan aktivitasnya tetap selalu ada, ya. Jadi baik dari tingkat SMP maupun SD SMP maupun tingkat SMA, edaran dari Kanwil juga seperti demikian. Kemudian selanjutnya kami sampaikan pada guru bahwa kegiatan ini sebenarnya justru menjadi tantangan bagi guru, ya. Selama ini kita belajar e-learning, ya, ya, belajar pembelajaran online, tapi seakan-akan tidak bisa termanfaatkan karena ada yang dengan mudahnya untuk dipakai, dengan gampangnya guru menjelaskan di papan tulis. Nah sekarang, ya, masa yang tepat untuk memanfaatkan e-learning itu. Beberapa jenis aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada 3 yang bisa kita manfaatkan yang sebenarnya guru sudah banyak mengetahui dan bahkan anak-anak lebih paham lagi. Seperti pertama, penggunaan sosial media. Betul. WA semua tahu, ya. Justru mungkin secara umum siswa semua punya, ya, guru pun juga punya, ya. Cuma terkadang ada keengganan untuk menggunakannya, ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan WA, IG, Instagram, Facebook, ya. Kemudian aplikasi learning seperti Google Classroom, ya, sangat efektif untuk digunakan pada masa-masa saat ini. Ruang belajar, rumah belajar, ruang guru, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang yang kecil-kecil juga bisa seperti Edmodo,
ya. Kemudian Potato juga ya, bisa ya? ya, Potatoes potato juga ya bisa. betul, potatoes. Kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi ya, edukasi teknologi ya, banyak yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kemudian yang ketiga teleconference ya, gunakan teleconference untuk membuat kelas kelas daring, kelas online ya dengan siswa ya, seperti yang sering kita manfaatkan yaitu Webex ya, Webex. Google Classroom juga punya teleconference, Skype bisa ya. Jadi beberapa teleconference bisa digunakan. GoToMeeting juga sangat bagus untuk digunakan Bahkan pada saat yang paling ini. sederhana juga, misalnya teman-teman pasti punya Facebook, kita punya bisa membuat Iya. ruang Iya. untuk berkomunikasi. Iya, beberapa akun bisa masuk dalam satu percakapan di Messenger sebenarnya bisa. Tapi kemudian seperti ini jadi suasananya kayak kita jadi kayak, ibu saya malah bilang, sekarang ini kayak so artis pakai homeschooling. Dulu kan istilah homeschooling itu kayaknya betul. gimana ya, dan ternyata mungkin dinas pendidikan mungkin sudah mulai nyasar, sistem homeschooling yang sebenarnya diberlakukan oleh orang-orang di luar negeri yang emang lebih memilih anaknya di rumah aja belajar. Bagaimana Pak Kadis melihat fenomena orang tuh mengatakan, wah ini kayak homeschooling kayak artis-artis? Silakan Pak Kadis. Jadi saya pikir ada satu hal memang di dunia pendidikan, salah satu yang diharapkan itu warga sekolah itu harus adaptif terhadap perubahan. Itu yang paling utama. Tema kemarin kompetisi saya ini kan juga itu salah satunya adalah adaptif terhadap perubahan. Salah satu perubahan yang paling harus kita wajib terima adalah perubahan perkembangan IT dalam berkomunikasi, berinteraksi, harus menggunakan IT. Hanya memang harus diakui bahwa kadang dua sisi ini, karena kalau melakukan interaksi kan harus ada si A dan si B. Kadang sekolah siap, ada siswa yang dalam konteks keluarga tidak siap. Nah, kita harapkan keduanya siap. Nah, homeschooling ini adalah suatu metode sebenarnya di dunia barat pun juga, di dunia sana sudah menerapkan. Tentu kita akan menuju ke sana, dan itulah salah satu di edaran kami yang keluarkan adalah dalam rangka melakukan proses pembelajaran di rumah. Satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah wajib hukumnya memberi ruang kepada guru yang memiliki kompetensi IT untuk melakukan pembelajaran di pembelajaran rumah berbasis IT, wajib hukumnya. Maka ini nanti jadi nggak perlu ke sekolah gurunya untuk terkait pembelajaran rumah ini. Siap. Kalau persoalan tidak mau ke sekolah itu lain lagi ya. Jadi ini kan begini, ada kekhawatiran kan banyak guru-guru yang potensial di bawah, mereka mau berkarya tapi karena manajemen sekolah tersebut tidak mendukung, dia bisa mampakkan fasilitas yang ada, menganggapkan anggaran yang ada dana BOS untuk bisa memfasilitasi guru-guru. Makanya bahkan kemarin saya berbicara dengan Dewan Pendidikan terkait rancangan Perda Pendidikan. Ke depan itu ada pasal yang mengatur agar ada peraturan wali kota, guru-guru yang sudah tersertifikasi wajib melakukan pembelajaran menggunakan IT. Apa bedanya guru yang sebelum sertifikasi manual, setelah sertifikasi tetap manual? Padahal tujuan sertifikasi dalam konteks tunjangan profesi itu adalah memberi dua hal, meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraannya. Jangan sampai kesejahteraan menurun. Jadi coba kemarin ada guru saya suruh dorong, coba tampilkan metode pembelajaran animasi di kelas. Ternyata semua anak siap, kita mau menonton sama, ternyata lebih mudah dipahami. Ini kan menjadi tantangan bagi guru. Jadi kami selalu mendorong aplikasi. Bahkan di tahun anggaran 2020 ini kami punya kegiatan untuk membuat yang selama ini diistilahkan buku penghubung, sekarang kami mau online. Jadi tidak perlu lagi ada buku dicatat, tapi deteksi anak di mana keberadaannya sampai sore bisa terdeteksi. Jadi tinggal bagaimana metodenya, dan itu akan kami insyaallah kami manfaatkan guru-guru tik sendiri. Silahkan buat sistem yang sederhana tapi bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi, karena pendidikan karakter kan salah satunya adalah bagaimana terjadi interaksi
orang tua siswa dengan sekolah di luar jam sekolah. Iya, jangan sampai kita lakukan pembinaan di sekolah, pulang ternyata anak-anak tidak melakukan hal-hal yang diharapkan di rumah karena kondisi ini semua yang menjadi. Jadi saya pikir penggunaan IT ini tadi silahkan, bahkan di salah satu poin di samping kewajiban sekolah memfasilitasi guru yang memiliki potensi, kompetensi, kapasitas untuk melakukan pembelajaran rumah pada saat 14 hari ini berbasis T. Kedua, diberi juga ruang kepada guru. Setiap guru silahkan temukan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Silahkan. Jadi kalau saya guru, ternyata siswa saya 30 orang ya di ruang kelas saya. Ternyata dari 30 itu 28 yang memungkinkan belajar online ya, sistem menggunakan itu. Silakan. Lalu yang 2 ini deteksi, cari model manual. Tidak apa-apa. Pakai telepon, di halaman bukuin kerja. Nanti hari ini kami jemput misalnya. Tidak ada persoalan. Di situ tanggung jawab bagaimana modelnya. Tetap ada proses pembelajaran. Bahkan setiap antar kelas bisa berbeda. Setiap antar mata pelajaran bisa berbeda. Kemarin ada sekolah mau rapatkan bahwa berbeda cara. Enggak. Yang mau didorong sekarang adalah ada aktivitas di rumah dan ada pelaporan secara fakta bahwa mereka memang melakukan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Nah ini kan yang, nah ini yang kami ditantang oleh dalam konteks diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota bahwa ini harus terpantau setiap 3 hari. Apa yang terjadi dan apa perlu dievaluasi, apa yang kurang. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab kami. Ya. Baik. Gitu. Nah, ini kemudian juga sebelum saya lanjut lagi, kita juga penting mengapresiasi untuk kesiapsiagaan. Kalau saya tidak mau lagi pakai istilah antisipasi, tapi kesiapsiagaan pemerintah kota dalam hal ini kita patut bersyukur karena bahwa wali kota cepat tanggap dan langsung mengeluarkan kebijakan termasuk keluar masuknya orang-orang di perbatasan, di wilayah perbatasan. Ini penting sekali, sangat kita apresiasi. Semuanya menggunakan scanner ya, termoscan, kemudian juga termogen untuk keluar dan masuk. Jadi kalau memang ada suhu atau indikasi, dilarang masuk. Mending seperti itu untuk bentuk isolasi yang paling sederhana gitu ya. Namun kemudian seperti ini Pak, pasti meskipun mungkin tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah Anda ya dari ini, tapi kan tentunya ada hal-hal yang mungkin mau tidak mau tetap dilaksanakan. Misalnya ada yang mendesak mau mengesahkan ijazah misalnya, ini kan tenaga kependidikan ya, mungkin ada data-data yang mau tidak mau operator harus ke sekolah. Bagaimana kemudian Bapak Kepala Dinas menyikapi itu? Jadi salah satu yang memang jadi di luar dari konteks sekolah, saya termasuk yang sebenarnya berisiko tinggi. Ya. Saya baru mau bilang. Saya kadang Pak, saya kadang dalam satu hari, kebetulan secara definitif kapasitas saya diberi amanah selaku sekretaris, dan selanjutnya ada kepercayaan amanah lagi untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, sehingga tugas sekretaris tetap melekat sebagai tupoksi. Saya yang kadang pernah saya hitung-hitung, pernah satu hari saya menandatangani suatu berkas lebih dari 1000 ketika masa pengurusan pangkat, ketika masa pembuatan SKP, dan ketika ada ruang terbuka untuk pendaftaran baik di militer maupun di CPNS. Betul. Ijazah, bahkan saya kalau di tentaraan itu sampai rapor pun harus ditandatangani per lembar dengan 10 rangkap. Bayangkan kalau 10 orang mendaftar kali saja itu. Sehingga tadi itu saya sudah membuat kebijakan kepada staf bahwa tolong setiap berkas dikumpul dulu, dan setelah Anda kumpul cuci tangan baru simpan. Nanti setelah saya minta 2 jam atau 3 jam kemudian saya minta, saya tetap ambil bekerja. Setelah selesai bekerja, menandatangani apa semua, mendisposisi surat-surat, saya salurkan, lalu saya mencuci tangan. Ketika ada lagi berkas, kayak tadi saya sudah selesaikan baru mau bergerak sini, ada 2 orang, saya berikan penjelasan. Karena dalam konteks pelayanan kita harus tetap terbuka, informatif bahwa apa sebenarnya. Jangan sampai mereka menganggap terganggu pelayanan. Kita beri pemahaman, pasti akan selesai hari ini, tapi tolong dimaklumi kami dulu tumpukan baru. Karena tidak mungkin kami habis cuci tangan datang lagi si A membawa berkas kami tanda tangan. Karena salah satu syarat baik dari informasi dunia WHO maupun dari Kementerian Kesehatan dan dari Direktur Rumah Sakit pada kemarin, perbanyak cuci tangan.
dengan menggunakan sabun-sabun antiseptik. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi saya pikir, nah bagaimana di sekolah? Kami sampaikan tadi, guru-guru tetap tinggal di rumah, staf tetap tinggal, kecuali ada urgen. Seperti misalnya, bahkan kami minta sekolah tetap, kepala sekolah tetap mengontrol sekolahnya. Bahkan datang, tidak apa-apa. Karena satu orang itu kan tidak menjadi penyebar. Kalau dia sendiri yang bersangkutan, tentu dengan perlakuan bahwa ketika masuk harus mencuci tangan dulu, pegang gerendel, kemudian pulang juga gerendel disemprot disinfektan yang menurut informasi sudah bisa dibuat. Betul, seperti bisa diracik sendiri. Bisa diracik sendiri, seperti yang kemarin disampaikan guru dokter rumah sakit bahwa backlim pun 4 sendok baru dikasih air 1 liter bisa disemprotkan ke gerendel-gerendel pintu. Itu kan perlu. Nah, sebenarnya yang selalu disampaikan Pak Wali, kepedulian. Jangan menganggap remeh, persen, tapi jangan panik. Nah, contoh tadi saya sudah sini sudah 4 kali cuci tangan. Nah, persoalannya sekarang, apakah staf mau melakukan seperti itu? Nah, apakah kita sendiri yang mau lakukan? Sama lah. Apakah sekolah saja diliburkan? Bagaimana penyebaran di tempat lain? Ini kan menjadi pemikiran juga pemerintah untuk mengambil sikap, dan itu sudah dipikirkan oleh pimpinan. Jadi saya pikir memang silahkan lakukan aktivitas, cuma frekuensinya dibatasi. Selama bisa di online kan, bahkan kemarin pimpinan dalam hal Pak Wali Kota memerintahkan ke sekretaris daerah, tolong coba mapping tupoksi yang memungkinkan intensitas ke kantornya kurang di kantor, di rumah saja dalam konteks tetap ke kantor, tapi mungkin setelah itu pulang melaksanakan tugas baru pelayanan tidak terganggu. Itu juga ada memang mungkin tentu pegawai yang tidak mungkin seperti perawat, tidak mungkin online karena dia harus bersentuhan dengan pasien langsung, ya. Begitu ya. Satpol PP dia mungkin online memantau, dia harus langsung ke TKP ya, TKP. Jadi semua, nah pegawai ini bahkan akan diberi suatu support oleh pimpinan agar mereka betul-betul bekerja dengan, termasuk kami yang di bidang pelayanan tidak mungkin berhenti pelayanan. Cuma itu yang disampaikan semua. Dan sekarang kan terutama pegawai sebenarnya harus coba mendapatkan akses informasi karena semua sudah ada protapnya. Isolasi diri saja sekarang sudah ada protapnya. Naik ke kendaraan ada protapnya. Dinas pendidikan ada protapnya. Semua ada protapnya. Jadi selama kita patuh terhadap semua aturan-aturan tersebut, dan saya pikir mungkin gawainya nanti saya bilang tadi, tolong Bunda juga dinas pendidikan untuk pencerahan terhadap dinas kesehatan untuk pencerahan terhadap masyarakat. Bagaimana sebenarnya aktivitas tetap berlaku jalan, tapi kita mengikuti protap-protap yang telah ditetapkan. Oke, baik, ini juga sebenarnya ada kegiatan PGRI yang sejogjanya dilaksanakan pekan ini ya, Kanda ya, ke PGRI. Tapi mengingat memang instruksi ini sudah himbauan internasional dan kita tentunya ikut mengamini hal tersebut. Baik, sebelum kita jeda saya ke Igi dulu seputar tema kita kembali, mekanisme proses belajar mengajar dalam menghadapi wabah virus corona. Meskipun sebenarnya saya tidak bermaksud saya optimis banget sebenarnya, tidak bermaksud pesimis, tapi efektivitas 14 hari ini dengan menggunakan belajar jarak jauh, kemudian tapi saya yang jadi pertanyaan saya kemudian begini kan ya, apa neraca yang kemudian digunakan istilahnya, apakah ini bisa efektif karena orang sebagai besarnya mau dihindari, padahal sebenarnya tidak ada PBM yang dihentikan sebenarnya. Silakan. Begini, kalau kita tanya siswa, apakah siswa siap, maka siswa pasti malah sangat senang dengan belajar di rumah gitu. Karena kenapa? Karena memang dunianya mereka online adalah dunia siswa gitu. Ya mereka kan berada di masa milenial. Nah persoalannya kalau kita tanya, abad 21. Nah kalau kita tanya guru, apakah guru siap atau tidak? Nah, gitu. Tetapi alhamdulillah sekarang kan sudah banyak pelatihan ya baik dari dinas pendidikan ya maupun dari organisasi profesi untuk meningkatkan kompetensi guru terkait dengan pendidikan abad 21 ya. Jadi harapan kita ya guru ya masanya, waktunya ya, kesempatan yang besar, kesempatan yang baik ya saatnya untuk mengaplikasikan ya minimal menggunakan WA ya untuk membuat kelas-kelas, membuat grup-grup.
Karena begini, sebenarnya keberhasilan dimanapun, baik di kelas maupun di luar kelas, keberhasilan siswa dalam belajar itu sangat tergantung dari bagaimana gurunya memperlakukan kelas tersebut, memilih metode yang tepat untuk pembelajarannya. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana guru berupaya mencari metode yang tepat ya untuk bisa mengontrol, menghidupkan kelas ya walaupun dalam keadaan jauh ya. Yang pasti siswa siap ya. Nah, guru diharapkan untuk bagaimana mengelola dengan baik, tidak terbatasi oleh sekat-sekat waktu ya untuk pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan melaksanakan himbauan pemerintah 14 hari belajar di rumah untuk siswa. Iya, malah gini sekarang lebih kompleks ya, Bapak Ibu apa kabar di rumah, merasakan diri sebagai orang tua sekaligus merasakan diri sebagai guru. Merasakan kan biasanya tuh boleh jam 7 sampai jam 1 jam 2 urusannya guru nih. Sekarang Bapak Ibu merasakan sensasi menjadi seorang guru di rumah. Ini jadi mulai ketahuan, wah pantesan yang bisa Bapak diajarin udah gak susah ya. Baik saudara, kita jeda dulu, selepas ini saya masih akan segera kembali. Mikir kok, walaupun beda jaga jempol ini siapa lagi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dengan tema masih seputar virus corona yang memang merajai daripada berita terhangat hampir di seluruh belahan dunia gitu ya. Dan seperti yang dikatakan tadi Pak Kadis, bahwa kita sama apresiasi bahwa hal ini mari kita sikapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu pula informasi-informasi yang berseliweran via media sosial, mohon sebaiknya untuk tidak disebarluaskan tanpa ada validasi data sebelumnya. Contoh misalnya kita sudah langsung hanya dari mulut ke mulut, kemudian kita menyebarkannya di media sosial, rasanya juga agak gimana gitu ya Pak Kadis ya. Bukan kemudian Pak Kadis, saya
dalam konteks ini bukan kapasitas Bapak hanya sebagai kepala dinas pendidikan, tapi sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua, sebagai istilahnya sangat mencintai kota Parepare yang begitu kita sayangi, yang semoga saja kita berharap Parepare terlindungi demikian dengan doa-doa kita bersama. Silakan Bapak. Jadi terima kasih. Jadi terkait penyebaran virus corona ini, sekali lagi kita diharapkan masyarakat tidak resah, apalagi dengan adanya kebijakan menyekolahkan atau membelajar rumahkan siswa. Ini tentu diapresiasi positif, bahwa seperti yang Ibu Ika katakan tadi, bahwa Parepare ini adalah kota transit yang mobilitas orang luar sangat tinggi intensnya. Tentu ini sangat rawan. Jadi kita sebenarnya sangat mendukung apa yang diambil oleh Bapak Pimpinan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa mohon maaf, beberapa protap kami akan terapkan, seperti penggunaan gedung aula. Sudah banyak permintaan kami tolak, karena salah satu yang dihindari sekarang adalah menghindari berkumpulnya orang banyak, karena di situ interaksi sangat tinggi dan mudah menyebabkan terjadinya penularan. Kegiatan-kegiatan kami pun kami tunda, seperti 2SN itu limpah kami tunda, tidak perlu ada seperti itu, karena anak-anak akan berkerumun, berinteraksi. Kita lebih memprioritaskan tindakan pencegahan ini. Kemudian kegiatan pesantren kilat kami tunda, yang melibatkan satu pesantren ada sampai 700 siswa, itu kan berisiko. Kemudian mohon maaf juga kalau masyarakat atau lembaga melakukan kegiatan lalu kami tidak hadir, karena sebenarnya insya Allah hari ini keluar instruksi Bapak Wali Kota agar semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak tentu dicoba dicermati kembali urgensinya, karena ini kan demi kepentingan kita bersama. Kemudian tetap berharap kepada masyarakat untuk memahami makna dari belajar rumah ini. Sekali lagi jangan menganggap bahwa, jangan merisaukan terkait ketertinggalan anak belajar, karena tetap ada interaksi. Pasti guru, kami percaya guru setelah masuk sekolah nanti ada metode-metode untuk mengejar ketertinggalan itu. Yang kedua, kami berharap dukungan. Jangan salah mengartikan libur ini adalah belajar rumah, kita adaptasi. Kemudian guru-guru juga kami harap melakukan pemantauan intensif terhadap siswanya, bukan pada jam belajar, tapi sampai sore hari pun, malam pun tetap ada komunikasi. Saya memang sependapat bahwa forum WA lah yang paling, karena sekarang kan sudah ada istilah persatuan siswa per kelas, peguyuban per kelas, apapun namanya itu. Bahkan saya melihat tugas-tugas pun bisa diberikan lewat WA. Saya pikir itu diintensifkan saja penggunaannya. Kemudian teman-teman guru, dan sebenarnya kalau saya berharap juga masyarakat ASN yang kita pegawai tindak ini, dan bahkan tokoh masyarakat pun melakukan pemantauan, melakukan himbauan-himbauan agar anak-anak kita, siswa kita dalam konteks belajar rumahkan ini, mereka betul-betul bukan senang dalam konteks bebas, sehingga mereka melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya juga kalau kita sudah isolasi di sekolahnya, dalam konteks sudah memotong rantai penularan dengan tidak ada interaksi di sekolah, tapi mereka di lingkungannya juga berinteraksi. Ini tanggung jawab. Jadi salah satu yang saya sampaikan tadi, bahwa kami akan berkoordinasi terus dengan camat dan lurah, bahwa ada warga sekolah Anda di wilayah ini tolong dipantau. Saya pikir itu harapan kami. Baik. Terakhir barangkali silakan dari Ikatan Guru Indonesia, buat kepada teman-teman terus guru gitu. Gini, kami berharap guru berupaya semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang kondusif untuk anak, ya. Berikan kegiatan tugas-tugas yang menyenangkan untuk anak di sekolah, di rumah, ya, sehingga mereka melaksanakan tugas itu tidak menjadi beban, ya. Justru malah menyenangkan bagi mereka, karena mereka bisa belajar dengan santai di rumah, belajar dengan gayanya masing-masing, tetapi merdeka belajar, ya. Inilah betul-betul kita terapkan merdeka belajar, ya. Sehingga mereka betul-betul bisa belajar dengan baik dan tetap harus terukur, ya, ya. Banyak program seperti program Classroom, Google Classroom itu sangat bagus, karena di samping mengelola kelas juga ternyata dengan absensinya sudah siap di sana, ya. Dengan mengontrol belajarnya, mengevaluasi belajarnya itu lengkap di sana.
Ya, jadi dengan menggunakan Google Classroom itu efektif untuk mengontrol kegiatan belajar anak-anak dari pagi sampai siang itu, sehingga bisa terukur proses belajar siswa dan menyenangkan di rumah masing-masing. Istilahnya belajarnya fun, Iya, gitu ya, betul, belajarnya fun. Tapi merdeka belajar. Iya, merdeka belajar. Tapi jangan sampai anak bilang sekali merdeka tetap merdeka. Jangan juga. Baik, terima kasih atas himbauan dari Ketua IGI Kota Parepare, berikut juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare seputar bagaimana kemudian kita menyikapi ini secara, saya selalu bangga dengan statement bahwa sikapi rasa tanggung jawab, karena kita punya, semua dari kita punya tanggung jawab untuk memutus tali rantai, bukan cuma pemerintah saja, dinas kesehatan saja, dinas pendidikan saja, tapi semuanya punya tanggung jawab bagaimana kemudian kita perang melawan COVID-19 ini. Terutama juga saya mengucapkan apresiasi dan terus semangat bagi teman-teman medis, para dokter, para perawat yang berada di garda terdepan seperti itu, teman-teman yang ada di pelabuhan yang telah mewakafkan waktu, para petugas yang ada di perbatasan. Istilahnya kita tetap mengirimkan doa, tetap jaga kesehatan untuk teman-teman medis ya di rumah sakit, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad bagi kita semua, termasuk juga Pak Kadis yang memang tidak bisa dipungkirin ini bisa cukup rentan dengan banyaknya yang bisa saja menstimulasi hal itu terjadi. Baik, saudara, saya pamit. Yang pasti untuk mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan Kota Parepare nggak perlu kemana-mana, hanya bisa buka channel 8 TV Peduli. Perkembangan Kota Parepare bisa Anda dapatkan melalui layar kaca televisi Anda atau di website pareparekota.go.id, dan semuanya pelayanannya bisa dilaksanakan secara online saat ini. Baik saudara, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, bersabar, tawakal, jaga kesehatan pribadi, pola hidup bersih dan sehat, dan jangan bosan-bosan untuk sering-sering cuci tangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.